Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimakumullah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa tidak pernah bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa salah satu di antara pilar utama kualitas agama seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selain berzikir mengingatnya. Beliau menyebutkan hal tersebut sambil membacakan atau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, kata Allah. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur. Maka waktu demi waktu kita lalui di sepanjang perjalanan ujian kehidupan ini, dan tidak sekejap mata pun kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kenikmatannya. Sehingga yang lazim untuk kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya makna syukur. Bukan hanya sekedar dengan lisan, akan tetapi juga mengikrarkannya di dalam hati, serta mewujudkan konsekuensi dari syukur kita kepada Allah melalui amal perbuatan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada Rasulullah Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau yang beriman kepadanya, kepada para sahabat beliau dan siapapun di antara umatnya yang konsisten di atas tuntunan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika waktu terus berjalan dan kita melaluinya, melampauinya sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, seringkali kita terhenti untuk memikirkan apa yang sesungguhnya telah terlewat. Terkadang sebahagian orang merasa sedih bahwa waktunya yang telah terlewat menjadi sesuatu yang disesalkan karena tidak sebagaimana yang ia harapkan. Dia berharap
bahwa dirinya telah mencapai sebuah titik tertentu, sebuah cita-cita tertentu. Akan tetapi terluput darinya, sehingga dia merasa sedih, dia merasa kecewa, dan seterusnya. Apakah setiap waktu yang terlewati oleh seorang hamba tidak sebagaimana diharapkannya menjadi sesuatu yang pantas untuk menjadi sebab kita bersedih? Ada sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim, dan selainnya. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu al-jami'. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal. Apabila keempat-empatnya ada pada dirimu, maka jangan lagi bersedih terhadap apapun yang telah terlewat di antara perjalanan kehidupan duniamu. Jadi kita biarlah kehilangan banyak hal. Selama 4 hal ini tidak hilang dari kita, tidak luput dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita tidak perlu bersedih. Kita tidak perlu menyesal. Seakan-akan 4 hal ini merupakan 4 kekayaan yang berharga. Mungkin kita akan kehilangan sebahagian nikmat harta, mungkin kita akan kehilangan jabatan, mungkin kita akan kehilangan ini, kehilangan itu, dan seterusnya. Tetapi selama 4 hal ini masih ada pada diri seorang hamba, dia tidak perlu lagi bersedih. Dia tidak perlu lagi merasa menyesal. Kedudukan 4 hal ini begitu mulia sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Arba'un, ada 4 perkara. Idza kunna fika, jika keempatnya ada pada dirimu, fala 'alaika ma fataka minad dunya. Maka tidak perlu bersedih. Bukan menjadi bebanmu. Tidak perlu lagi engkau merasa menyesal. Sampai pun yang hilang dari dirimu adalah semua yang ada di dunia dan seisinya. Subhanallah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadith. Benar dalam berkata. Jujur dalam berkata. Wa hifdzul amanati. Dan menjaga amanat. Menunaikan amanat. Sidqul hadith. Jujur di dalam berkata, wa hifdzul amanah, dan menjaga amanat. Wa iffatu mat'am, dan sederhana di dalam makan, terjaga makanannya. Diulangi, sidqul hadith, jujur di dalam berkata-kata, ini kekayaan yang mulia, nanti akan satu persatu kita bahas insyaallah. Wa hifdzul amanah, dan menjaga amanat. Wa iffatu mat'am, dan kesederhanaan di dalam makan. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jika kita memperhatikan dengan baik 4 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya kita bersemangat, kita merasa termotivasi agar keempat hal ini bisa kita laksanakan, dan apabila kita bisa melaksanakannya, kita menjaga konsistensi pelaksanaannya. Dan betapa besar kebutuhan kita saat ini, dewasa ini, di zaman seperti sekarang ini, untuk bisa memiliki 4 kekayaan berharga. Sidqul hadith, jujur di dalam berkata, benar di dalam berkata, bisa mempertanggungjawabkan setiap tutur kata yang diucapkan.
Bukankah salah satu ayat dari 3 ayat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membawakan khutbatul hajah yang tadi juga disebutkan di awal kajian ini? Ada 3 ayat yang senantiasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbatul hajah. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang lurus, yang benar. Ayat ini menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus berdasarkan hadis tadi menjadi sesuatu yang selayaknya untuk senantiasa kita jaga. Subhanallah, kita hidup dewasa ini di zaman di mana banyak orang sudah tidak lagi menjaga akhlaknya, terutama yang berada pada lisan. Dia merasa bahwa tutur kata yang diucapkan seperti air yang mengalir begitu saja. Dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian perkara seorang mukmin. Seorang mukmin dan mukminah, dia senantiasa merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dia jaga keimanannya kepada Allah, dia jaga ketakwaannya kepada Allah, dan di saat yang sama dia tahu bahwa Allah telah memerintahkannya untuk qulu qawlan sadida, bertutur katalah kalian dengan tutur kata yang benar, yang jujur, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya. Sehingga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, yang jujur kata-katanya, yang benar di dalam berbicara. Kalau kita ingin menelaah lebih lanjut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an dan menelaah lebih seksama hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menjaga lisan pada saat berkata-kata, maka niscaya sebuah majlis tidaklah cukup untuk membahas semua ayat dan hadis tersebut. Bahkan disebutkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpesan kepada murid-muridnya saat itu. Dan pesan itu layaknya juga kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika Anda ingin berkata-kata, maka pastikan terlebih dahulu kata-kata itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda sudah pasti dan sudah memastikan bahwa kata-kata tersebut yang akan diutarakan adalah sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, silahkan berkata-kata. Namun jika belum, tahan. Karena ancaman azab Allah Subhanahu wa taala menanti disebabkan seseorang yang tidak menjaga tutur katanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf misalnya menyebutkan sebuah ayat yang luar biasa, hendaknya senantiasa kita hadirkan di dalam benak pikiran kita sebelum kita mengucapkan sebuah kata sekalipun. Allah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada seorang pun yang melafalkan satu kata
satu kata saja, kecuali ada di dekatnya Raqib dan Atid. Ada di hadapannya Raqib dan Atid yang siap untuk mencatat kata-kata tersebut. Bila mana itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat sebagai sebuah amal yang baik, yang salih. Sebaliknya, bila kata-kata tersebut adalah kata-kata yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut terancam mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan di saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan, perbuatan yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, "Al-famu wal farju." Mulutnya, lisannya, dan kemaluannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keburukan dimanapun Anda berada. Ketika seseorang di mana saja, kapan saja, pada saat apa saja, dia senantiasa menghadirkan perasaan, ilmu, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang diperbuatnya, Allah Maha mendengar apapun yang diucapkannya, maka hendaknya kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Dan di antara yang menjadi salah satu kekayaan berharga, apalagi buat kita di zaman seperti sekarang ini, agar kita tidak lagi merasa resah, gelisah, sedih, menyesal ketika kita kehilangan waktu-waktu yang sudah berlalu pergi. Tapi selama kita memiliki sidqul hadith, senantiasa bisa jujur di dalam berkata-kata, benar di dalam bertutur kata, maka insya Allah akan menjadi lebih mudah buat kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk jujur, benar di dalam berucap. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran kata-kata, kejujuran akan menunjukkan kepada albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu. Dan seorang hamba terus senantiasa berkata jujur. Wa yataharra sidqa. Dan dia betul-betul berupaya maksimal untuk senantiasa jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sehingga ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang siddiq. Yang benar di dalam berkata-kata, yang jujur di dalam berkata-kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa iyyakum wal kadhib." Dan berhati-hatilah kalian, mawas dirilah kalian terhadap kedustaan, ketidakjujuran, ketidakbenaran di dalam berkata-kata. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan menghantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menghantarkan seorang hamba menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa ma zala ar-rajulu yakdzibu. Dan seseorang hamba terus menerus dusta. Wa yataharral kadzib. Dan dia
justru banyak dan menghiasi kata-katanya dengan kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang banyak berdusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika seorang sahabat mulia bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawabannya atau diazab dikarenakan apa yang diucapkan oleh lisan kita?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Bagaimana kamu ini Mu'adz? Dan apakah manusia diseret dan diceburkan ke dalam api neraka dengan selain apa yang menjadi akibat dari perbuatan lisan mereka? Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang menyebabkan terseretnya seorang hamba kemudian dijebloskan di dalam kubangan api neraka, di antaranya adalah dengan sebab lisan. Kata-kata yang tidak dijaga, lisan yang tidak terjaga, sehingga menyebabkan ketidakdisiplinan seorang hamba di dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berbicara, tetapi yang sedikit itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah jauh lebih baik daripada bicara yang banyak akan tetapi mendatangkan petaka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillah. Setiap saat kita perlu mengingatkan diri kita dan mengajak orang-orang yang kita kasihi untuk senantiasa menjaga lisan ini agar bisa menjadi salah satu di antara 4 kekayaan berharga. Kemudian di antara 4 kekayaan berharga itu, selain sidqul hadith, benar atau jujur di dalam berkata-kata, Rasulullah melanjutkan wa hifdzul amanati, menjaga amanat, menunaikan amanat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayatnya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada simpunya, kepada pemiliknya, kepada yang telah memberikan amanat tersebut kepadanya. Dijelaskan di dalam berbagai tafsir bahwa amanat yang termaktub di dalam ayat ini bermakna luas. Sehingga manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan dalam ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat, semua bentuk amanat. Utamanya adalah amanat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdikan jiwa, raga, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya di penghujung surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami memaparkan, memperlihatkan amanah. Dan amanah yang dimaksud di sini adalah amanatut taklif, tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan amanat ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Apakah langit makhluk yang kecil? Tidak. Langit makhluk yang besar.
Apakah bumi makhluk Allah yang kecil? Tidak. Bumi makhluk Allah yang besar. Gunung-gunung, apakah gunung-gunung makhluk Allah yang kecil? Tidak. Bahkan gunung-gunung adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Allah memperlihatkan amanatut taklif, tugas sebagai seorang hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan atau diperlihatkan, dipaparkan kepada langit, bumi, gunung, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka semua menolak untuk menanggung beban tugas tersebut. Wa hamalahal insan. Ternyata diambillah oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak bersikap bodoh. Ma'asyiral muslimin, sejatinya kalau kita renungi bersama apa yang menjadi visi utama hidup kita di dunia. Apakah hanya sekedar untuk terjaga dari tidur, makan, beraktivitas, mencari rizki, mencari kesenangan bersama istri, anak, kemudian datang malam hari tidur lagi, dan seperti itu seterusnya. Hanya itu? Tidakkah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk sesuatu yang sangat agung dan manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing? Beribadah kepada Allah, menundukkan segenap jiwa, raga, dan seluruh hidup dan mati kita ini untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembah, beribadah kepadaku. Inilah tujuan utama diciptakannya seorang manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tugas taklif, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing dari manusia. Maka mari kita tunaikan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Dengan banyak menuntut ilmu. Terus-menerus menuntut ilmu. Yang ilmu itu akan berbuah amal salih. Setelah kita berilmu, kita bisa beramal dengan amal yang salih, yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berbagi kebaikan dengan orang-orang yang kita kasihi. Demikian pula yang termasuk di antara amanat yang wajib untuk kita tunaikan adalah amanat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan amanah, maka kita tunaikan amanat itu sebaik-baiknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, sehingga dikenal sebagai Muhammad al-Amin. Muhammad yang sangat amanah, yang sangat tepat menjalankan amanat yang dibebankan atau ditanggungkan kepadanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan menyatakan, beliau bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanat kepada siapa saja yang telah memberikan amanat kepadamu, dan jangan engkau khianati siapapun yang bahkan telah berkhianat kepadamu. Sifat seorang mukmin, seorang mukminah adalah senantiasa menjalankan amanat dengan baik. Amanat sebagai seorang suami, amanat sebagai seorang ayah, amanat sebagai seorang istri, amanat sebagai seorang ibu,
amanat sebagai seorang anak, amanat sebagai seorang guru, amanat sebagai seorang alim, amanat sebagai seorang pemimpin, amanat sebagai seorang rakyat biasa, amanat sebagai seorang rakyat biasa, dan seterusnya. Masing-masing adalah pembawa amanat, pemelihara amanat, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban amanat tersebut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemelihara dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang diembankan kepadanya. Fal amiru ra'in. Seorang pimpinan itu adalah pemelihara. Diembankan kepadanya sebuah tugas dan amanat. Maka dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki, seorang suami atau seorang ayah adalah pemelihara di tengah-tengah keluarganya, maka ia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Demikian pula seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemelihara di lingkup rumah suaminya dan anak-anak keturunan dari suaminya. Wahiyya mas'ulatun anhum. Dan wanita itu diminta pertanggungjawabannya kelak dari apa yang telah diembankan kepadanya. Ala fakullukum ra'in, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa masing-masing dari kalian adalah pemelihara setiap tugas, amanat, tanggung jawab. Dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kekayaan yang pertama ini dari 4 kekayaan berharga, yaitu sidqul hadith, jujur di dalam berkata-kata, dan menjaga pelaksanaan amanat, terkumpul dalam sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita ketahui. Dalam sebuah riwayat yang hasan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad yang kita cintai bersama sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khadda'at. Dari kata-kata khada'a di dalam bahasa Arab yang artinya menipu. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang banyak tipuan di situ. Kemudian Nabi SAW menjabarkan dalam uraian maksud dari sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu itu. Beliau melanjutkan, yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzabu fihal as-sadiqu. Seorang pendusta dipercaya, dianggap benar, dianggap jujur, sementara seorang yang jujur justru didustakan. Subhanallah. Apakah kita mungkin sudah sampai kepada tahun-tahun semacam ini? Di mana seorang yang sebetulnya pendusta, penipu, namun dia justru dipercaya. Sebaliknya, seseorang yang justru jujur, dia menjalankan amanat dengan baik. Dia senantiasa memberikan apa yang dipercayakan kepadanya dengan maksimal, dengan sesungguhnya, tapi justru dia dianggap sebagai seorang yang dusta. Ini indikator yang pertama, yang disebutkan sebagai sanawatun khadda'at. Yang kedua, yu'tamanu fihal kha'inu wa yukhawwanu fihal amin. Seorang pengkhianat justru dipercaya untuk mengambil sebuah amanat, dan seorang yang justru memegang amanat, dia senantiasa menjalankan amanat dengan baik, dianggap sebagai seorang pengkhianat. Na'udzubillah. Sudah semakin dibolak-balik.
Nabi SAW mengungkapkannya dengan sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang berbolak-balik banyak menipu. Sehingga manusia di zaman tersebut lebih besar tuntutannya untuk tahu mana yang sesungguhnya hak, mana yang sesungguhnya batil, mana yang sesungguhnya sadiq, jujur, benar, mana yang sesungguhnya kadhib, dusta, tidak benar. Mana yang sesungguhnya bisa dipercaya dan mana yang sesungguhnya pengkhianat, dan demikian seterusnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ciri yang ketiga di sanawat khadda'at ini, wa yantiqu fiha ruwaibidah. Di tahun-tahun semacam itu akan bermunculan angkat bicara orang-orang yang berpredikat ruwaibidah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa mar ruwaibidah? Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah itu? Maka Nabi SAW menjawab, ar-rajulut tafihu yatakallamu fi umuril ammah. Seorang laki-laki yang rendah. Dia sebetulnya tidak berkedudukan tinggi, tidak memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia bicara, angkat bicara tentang perkara banyak orang. Seorang yang tidak memiliki dasar terhadap apa yang diucapkannya, tapi kemudian dia dengan entengnya berbicara di hadapan banyak orang. Seakan-akan dia orang pintar, seakan-akan dia orang yang pantas untuk dirujuk, seakan-akan dia adalah orang yang pantas untuk didengar kata-katanya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Orang yang rendah, orang yang sebetulnya tidak tinggi, akan tetapi dia berani dan memberanikan diri untuk berbicara tentang perkara-perkara masyarakat umum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kekayaan berharga yang ketiga adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Subhanallah, kalau kita bicara tentang akhlak yang mulia, maka akan menjadi pembahasan atau materi yang begitu luas. Nabi SAW diutus ke tengah-tengah umat manusia untuk memberikan tazkiyah kepada mereka, untuk memberikan kesucian jiwa mereka melalui akidah, melalui akhlak, melalui ibadah, melalui hubungan interaksi, muamalah, dan seterusnya. Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, tidak membaca dan tidak pula menulis. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatih. Tugasnya, rasul tersebut bertugas membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Melalui apa? Melalui akhlak. Karenanya di dalam hadis disebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, kesalihan akhlak. Dan perlu diingat oleh kita semua, para pemirsa sekalian dan para pendengar Radio Roja rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa ketika disebutkan kata-kata akhlak, jangan kita batasi bahwa akhlak itu hanyalah sebatas kebaikan hubungan interaksi seorang hamba dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena sesungguhnya akhlak itu jika dilihat jenis hubungan akhlaknya, maka terbagi menjadi dua. Akhlak seorang hamba dengan Allah dan akhlak seorang hamba dengan sesama makhluk Allah.
Kedua hal tersebut diatur sedemikian indah, lengkap panduannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Coba kalau kita lihat surat Al-Isra, sekitar ayat 23 sampai 37. Ada beberapa wasiat yang juga dikenal di kalangan ulama sebagai al-wasaya al-ashr, 10 wasiat utama dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 37. Di situ disebutkan yang pertama adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tauhid kepada Allah, pengesaan ibadah hanya untuk Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dari satu ayat ini saja sudah ketahuan hubungan seorang hamba dengan Allah melalui tauhid, dan hubungan seorang hamba dengan sesama makhluk Allah kedua orang tuanya. Kemudian serangkaian ayat di dalam surat tersebut, surat Al-Isra, menyebutkan atau menggambarkan tentang bagaimanakah Islam menyelaraskan keseimbangan akhlak seorang hamba baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk Allah. Demikian halnya wasiat Luqman kepada putranya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, tidak hanya dalam serangkaian ayat, bahkan dalam sebuah surat, sehingga suratnya disebut dengan surat Luqman. Di situ disebutkan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wasiat Luqman kepada putranya tentang tauhid, hubungan seorang hamba dengan Allah, kemudian hubungan seorang hamba dengan kedua orang tuanya, dan seterusnya. Maka akhlak, jika ditilik dari hubungannya, maka akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak seorang hamba dengan Allah, akhlak seorang hamba dengan sesama makhluk Allah. Sehingga jika disebutkan kata-kata husnul khuluq, akhlak yang mulia, kita perlu paham bahwa akhlak yang dimaksud ini tidak hanya akhlak sesama manusia, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah SAW menyelaraskan kedua hubungan akhlak ini. Ketika beliau bersabda misalnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang kelak akan menghapusnya, serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Demikian pula dengan riwayat yang lain dibawakan oleh Imam Muslim, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang mendambakan untuk dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaklah kematiannya datang menjemputnya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam kondisi ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hubungan seorang hamba dengan Allah. Hendaklah kematian, ajalnya menjemputnya dalam kondisi ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah ia mempergauli manusia dengan apa yang ia suka manusia mempergaulinya dengan hal yang serupa. Keselarasan. Maka ketika disebutkan kekayaan berharga yang ketiga berupa husnul khuluq, artinya husnul khuluq, kemuliaan akhlak bersama Allah dan bersama semua makhluknya. Nabi SAW di dalam sebuah riwayat yang sahih bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai, kata Rasulullah, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat di antara kalian majlisnya denganku nanti di hari kiamat. Berarti ada dua. Di antara yang paling dicintai oleh Rasulullah dan di antara yang akan paling dekat majlisnya, tempatnya dengan Rasulullah di hari kiamat kelak, tentu saja di surga, ahsanukum khuluqa, yang paling indah akhlaknya. Subhanallah. Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yang setiap saat kita mengaku bahwa kita cinta kepadanya? Tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang pada hari kiamat kelak bisa bersanding dekat
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hendaklah kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Sehingga kalaupun dunia dan seisinya, harta benda kita hilang, sirna karena sebuah kondisi, maka kita tidak perlu bersedih selama 4 kekayaan berharga ini ada pada diri kita. Berkata yang jujur, menjaga amanat, berakhlak mulia. Athqalu syai'in, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada yang apabila ditimbang nanti di hari kiamat lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi. Dan sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang berbuat keji. Kemudian harta berharga yang keempat, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, adalah iffatu mat'am. Kesederhanaan di dalam makan. Dan kesederhanaan yang dimaksud adalah keterjagaannya dari berbagai perkara dan unsur yang haram. Seorang mukmin, seorang mukminah bersungguh-sungguh setiap saat menjaga dirinya, keluarganya, orang-orang yang ia cintai, jangan sampai mengkonsumsi apapun yang ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perintah yang Allah tetapkan kepada para rasul, juga kepada orang-orang yang beriman, adalah untuk mereka makan dengan makanan yang tayyib, halalan tayyiba. Makanan-makanan yang halal dan baik. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik, makan yang halal. Di antara yang masih diingat oleh cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan radhiyallahu anhu, adalah pesan Rasulullah kepadanya, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu, apakah itu makanan, minuman atau apa saja, pastikan dia thayyib. Karena dengan itu kita akan termasuk sebagai orang yang menjaga afaf, menjaga terpeliharanya diri kita bercampur dengan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesederhanaan yang dimaksud di sini adalah kesederhanaan makan, tidak berlebihan. Tidak berlebihan di dalam makan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah silahkan, minumlah silahkan, akan tetapi jangan israf, jangan berlebihan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada yang berbuat israf, berbuat berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Tidaklah seorang anak cucu Adam memenuhi sebuah kantong yang lebih buruk daripada kantong perutnya. Maksudnya kalau seorang itu memenuhi kantong plastik, kantong apa, termasuk kantong perutnya, jika semuanya itu dipenuhi, maka tidak ada yang lebih buruk dari yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada saat memenuhi kantong perutnya. Bihasab ibnu Adam luqaimatin yuqimna sulbahu. Hendaknya cukup bagi Bani Adam itu mengisi kantong perutnya dengan suapan-suapan sederhana yang cukup untuk membuat tubuhnya tegak berdiri, bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan itu. Kalau memang seseorang itu makan, maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Sederhana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan insyaallah mungkin para pemirsa, para pendengar juga sudah mengetahuinya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon kepadamu hidayah, wat-tuqa, dan taqwa, wal afaf, dan sikap iffah, sikap sederhana, wal ghina, kecukupan. Inilah 4 kekayaan berharga yang semestinya
senantiasa terpelihara ada pada diri kita, sehingga apapun yang hilang dari kita, dari waktu-waktu yang melalui hidup kita ini, kita tidak lagi bersedih, kita tidak lagi menyesal, karena kita memiliki keempatnya. Yang pertama adalah kejujuran dan kebenaran di dalam bertutur kata, menjaga amanat yang diembankan kepada kita, berakhlak mulia, dan sederhana di dalam makan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.